Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di atas dan Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Mu'adz bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yata'allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yughfaru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Habibul Karim wa rahmatullahi wa barakatuh syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para ahwali, wabil khusus yang kami hormati guru kita al-kiram al-mukarram al-ustaz Azam Al-Hafiz SPDI dari Perumahan Muktiwari. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Maka Allah fi kulli hayati Ustaz, kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan umur panjang dalam keadaan sehat dan walafiat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Jannah dan juga penasehat masjid, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, beserta stafnya dan para pengurus Masjid Nurul Jannah tentunya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan juga tentunya para bapak dan para ibu, juga adik-adik semuanya yang hadir pada malam hari ini di tempat yang penuh dengan berkah ini, masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Nurul Jannah. Insyaallah pada malam hari ini kita duduk di masjid ini dengan diniatkan iktikaf dalam rangka beramaliyah di malam nisfu Sya'ban, sekaligus insyaallah memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tentunya khususnya untuk kita yang hadir pada malam hari ini, insyaallah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk menurunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Atas kudrat dan karunia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka, berjelasan di sini dengan niat yang sama, yaitu kita korban Allah sejak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah pada malam hari ini yang sudah kita laksanakan, dan yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam ridho yang Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh tabi'in dan tabi'atnya, dan kita semua mudah-mudahan yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sunnah dan mengikuti ajarannya sehingga ke akhir kita dikumpulkan dan digolongkan kepada umatnya baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin. Amin ya Allah ya Tuhan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyisihkan waktu pada malam hari ini khidmahnya acara yaitu diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Ketua kita, dan selanjutnya yaitu kegiatan pokok yaitu tausiah dari guru kita, dan ditutup dengan doa, dan sebagai penutup insya Allah nanti ada acara mahkamah. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama awali acara pada malam hari ini dengan membacakan Al-Quran atau surah Al-Fatihah secara bersama-sama, dengan harapan mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pada hari ini ya, wa kulli sholihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita menginjak kepada acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita, Ketua DKM Masjid Nurul Jannah, yaitu Al-Muhtaram Ustaz EM Badrul Jannah. Kepada beliau kami persilakan. Biar semudah biar itu karena aku saya ganteng dulu melihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih berpecah dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, salat isya dan salat tasbih rahmatullah disyukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah melaksanakan sunnah dan ajarannya, dan mudah-mudahan kita menjadi sebagai umat yang akan mendapatkan syafaat itu tutup aja ya. Ya, akhirnya hormat dan hadirin, guru kita bersama Al Ustaz Haji Bagiru, Mempara, Ustaz Ismail, dan khusus saudara kita, guru kita Al-Muqarrab Al-Muqarrab Ustaz Arsyad Al-Hafiz Sekaligus Ma'amu Hayatin, mudah-mudahan tetap kita sehat walafiat, umur panjang, kita berkah di dunia dan akhirat. Dan sama-sama kita hormati wilayah Bapak Gubernur Ustaz, yang kami hormati Bapak Ketua RT 1 sampai RT 06, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim RW 037, Ketua Majelis Taklim RT 01 sampai RT 06, dan khusus sama-sama kita muliakan para ustaz, ustazah, para guru, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sama-sama hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala mudah-mudahan
silaturahmi Boleh Pak Haji, channel YouTube. Boleh Pak Haji, boleh Pak Haji, Azam official dakwah Pak Haji, Azam official dakwah di mana Pak Haji punya Instagram nggak? Untuk ini dong Pak Haji, dokumentasi pada malam hari ini saya pengurus Masjid Wijana mewakili para takmir Masjid Wijana untuk menyampaikan yang pertama menjamin akhirat terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan materi doa berikutnya dan juga kepada semua yang sudah hadir di sini sehingga alhamdulillah secara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan beberapa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau bini mah baru satu kali. apabila Dua jawaban sama semua. sebagai pengurus banyak Urusannya panjang nanti kalau itu. Nomor dua saya galak Pak Haji. Sekali lagi tentunya kami berharap karena malam ini malam Nisfu Sya'ban yang insya Allah sudah ditemukan dengan bulan Ramadan, kita persiapkan dari sekarang dari sekarang agar kita termasuk orang-orang yang beruntung menghalangi menjalankan Ramadan yang akan datang. Tentunya sekali lagi saya sampaikan ya dosa-dosanya Ramadan nanti ada di TV One Pak Haji. Menjelang sahur Pak Haji. Tapi banyak. dan juga seluruh dikorbankan Baca WA saya Pak, baca WA saya Pak. Karena masing-masing yang kiranya subuh berkaya. Kalau subuh live subuh ngapain Pak Haji? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustaz yang Jumlah selaku Ketua DKM Masjid Wijana yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menginjak kepada acara pokok tentunya silaman rohani pemohon hasanah. Mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan dengan khusyuk apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Mari langsung saja atas segala waktu dan kehormatannya kepada guru kami Al-Mukarram Ustaz Azam Al-Hafizi, kami persilakan untuk menyampaikan ilmu itu. Tafadhal Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Izin berdiri Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bitahiyatil Islam wa bitahiyati ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu benar ibu ya? Bu masih bentar, Bu masih Bu. Ini suaminya ada? Ada. Kali suaminya masih di luar Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sallim tasliman katsiran. Mohon izin Bapak Ibu semua boleh membuka dengan sebuah pantun Bapak Ibu? Izin ya.
Jalan-jalan ke Geraha Prima, pulangnya mampir Pasar Mini. Selamat datang Bapak Ibu semua di Masjid Nurul Jannah yang kita cintai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan Rabb yang sampai hari ini Bapak Ibu, sampai detik ini masih memberikan kenikmatan kita dalam bernafas di dunia ini. Coba Bapak Ibu kita lihat tetangga kita, saudara-saudara terdekat kita, mungkin orang tua kita, mungkin hari ini sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Bapak Ibu? Akan tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghabiskan sisa waktu umur kita di dunia ini. Amin Allahumma amin. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang ingin usianya sampai 50 tahun? Boleh angkat tangan? Hah? Ya, anak kecil pada mau katanya. Di sini mungkin mohon maaf ada yang usianya sudah di angka 50 tahun. Allah. Bahkan mohon maaf yang usianya masih remaja, anak-anak banyak ya. Nah, gitu ya. Ini orang tuanya mana Bu? Ngomong-ngomong ini. Dia orang tua ada orang tuanya. Ini jangan sampai Bapak Ibu anaknya ada orang tuanya kagak, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini malu anaknya begitu. Salawat dan salam serta rindu dan doa semoga terhaturkan, tersampaikan kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelumnya saya Al-Faqir Azam Al-Hafiz berterima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, kepada para pengurus DKM Masjid Nurul Jannah yang diwakili oleh Bapak Ketua DKM Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Haji EM Badrul Jaman. Betul lagi. Mohon maaf salah nama Bapak. Ustadz EM Badrul Jaman. Hafizahumullah. Dan para pengurus DKM yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita curahan karunia-Nya, sehat walafiat, barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya sebagai seorang tamu, saya Al-Faqir mengucapkan sekali lagi salam penghormatan kepada satu Bapak penasihat masjid kita, Bapak Haji Ustadz Haji Wagirun. Mohon izin Bapak. Kemudian Bapak Haji Ismail ada, alhamdulillah. Bapak Ketua RW kita hadir di sini, RW 027 Bapak Subianto. Para Ketua RT 01 hingga 06 RW 027. Para Ketua Majelis Taklim RW 027 dan Majelis Taklim RT 01 hingga 06. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz atas jamuannya. Mohon izin Bapak Ibu, sebenarnya kalau acara nisfu Sya'ban umumnya itu hanya membaca Yasin, sholawat, tawasul, bubar. Begitu Pak Haji. Makanya seringkali nisfu Sya'ban yang datang sedikit. Begitu Pak Ustaz. Kalau di masjid ini alhamdulillah, saya lihat sekarang jam 8:30, yang datang makin banyak. Alhamdulillah ada jamuannya. Begitu. Oh, gitu.
Oh, kami guling sebentar lagi. Boleh dibawa wajib mungkin ya, pakai kresek wajah. Ah, boleh. Dibolehkan Bu, silakan. Kalau sudah selesai acaranya. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam harus ada di dalam diri kita rasa terima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Bapak Ibu? Bagaimana cara berterima kasih kita sebagai umat Nabi kepada Rasul kita? Di antara cara berterima kasih yang paling sederhana Bapak Ibu kepada Rasulullah, kekasih Allah dan manusia yang akan kita mintai pertolongannya pada hari kiamat adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi, khususnya di malam nisfu Sya'ban. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai tausiah singkat saya pada malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin Bapak Ibu semua. Mari kita bersolawat bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Baik, kita akan melantunkan sholawat Jibril, dan ini para ulama meyakini dengan kita memperbanyak sholawat Jibril, insya Allah rezeki akan datang terus kepada diri kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, adik-adik remaja dan seluruh para tokoh alim ulama, guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, mohon izin hari ini atas undangan dari pengurus Masjid Nurul Jannah, kita semua warga perumahan Geraha Prima Baru melaksanakan salah satu sunnah kebiasaan baik yang diajarkan oleh baginda Rasul untuk umatnya, yaitu melaksanakan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Izin bertanya Bapak Ibu, kira-kira Ibu dan Bapak datang ke masjid ini hatinya tenang tidak? Tenang? Adik-adik hatinya tenang deh duduk di masjid? Tenang, dapat makanan nggak ya Pak? Alhamdulillah Bapak Ibu, semuanya tenang. Artinya kita semua malam ini insya Allah mendapatkan barokah dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Terlebih malam ini kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amal-amal kebaikan. Hadirin wal hadirat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan malam nisfu Sya'ban
Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah kebiasaan baik yang telah diajarkan Rasulullah dan para sahabat jauh-jauh hari. Di antara hikmah dan juga pesan Bapak Ibu, kenapa kita penting untuk merayakan, memperingati hari Nisfu Sya'ban ini. Kenapa malam ini begitu berbeda dengan malam-malam sebelumnya, Bapak Ibu? Ternyata Rasulullah Muhammad SAW memberikan sebuah kabar gembira, Bapak Ibu, kepada kita tentang kemuliaan, keistimewaan malam Nisfu Sya'ban. Di antaranya, Bapak Ibu, di dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Muhammad SAW pernah bertanya kepada istrinya Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ma fi hadhil lailah? Qalat, ma fiha ya Rasulullah. Satu hari Rasulullah bertanya kepada istrinya, wahai istriku tercinta, wahai istriku tersayang, tahukah engkau bahwa malam ini adalah malam Nisfu Sya'ban? Kemudian istrinya menjawab, ya Rasulullah, ada apa dengan malam Nisfu Sya'ban? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya pada malam Nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat kelahiran anak cucu Adam. Pada malam Nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat takdir kehidupan manusia selama 1 tahun. Dan pada malam Nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, menghitung amal-amal perbuatan manusia, dan pada malam tersebut Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata tidak sia-sia Bapak Ibu kita hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami' Nurul Jannah. Dengan berkumpulnya kita di sini, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita laksanakan malam hari ini, khususnya dalam amalan kita membaca surat Yasin sebanyak 3 kali, mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan berupa kesehatan, amin, Allahumma amin. Kenikmatan berupa umur yang panjang, amin. Kenikmatan berupa Allah jauhkan kita dari musibah dan bencana. Allah tetapkan kita dalam istiqomah dalam keadaan Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kabar gembira. Khairul umuri man tala umrohu wa hasana amalu. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita melihat hari ini. Sudah berapa usia kita? Apakah usia kita masih muda? Apakah sudah lanjut atau sudah berusia di atas 70 tahun? Sebab Rasulullah memberikan kabar gembira, khairul umur, sebaik-baik usia manusia, man tala umrohu, umurnya Allah panjangkan, wa hasana amaluh, maka semakin panjang amal kebaikannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, umur kita panjang, amal soleh kita panjang, masuk ke surga berjamaah bersama keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara Bapak Ibu kemuliaan yang ada di malam-malam pertengahan bulan Sya'ban ini, di antaranya yang paling utama, sebagaimana pesan dan nasihat daripada Imam Asy-Syafi'i
di dalam kitab beliau, kitab beliau berkata, qala Syafi'i ad-du'a fayustajabu illa khamsun layali. Ada 5 waktu Bapak Ibu, atau 5 waktu malam yang apabila kita berdoa salah satu di antaranya, maka pasti Allah menjamin doa kita dikabulkan oleh Allah. Asal jangan doa nambah bisa aja Bapak. Bu, mohon maaf yang jawab Bapak, bukan saya, bu, mohon maafnya. Nambah istri kata nggak boleh. Kalau nambah sakinah mah boleh Bapak ya, nambah romantis gitu ya sama keluarga gitu. Nambah anak dianjurkan, nambah rezeki, kesehatan dianjurkan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ada 5 waktu atau 5 malam apabila kita berdoa di antaranya, maka kita akan mendapatkan diijabahnya doa kita. Yang pertama adalah berdoa di waktu malam Jumat. Alhamdulillah Pak Ustadz ya, malam Jumat suka ada kegiatan ya, Yasin, tahlil, tawasul. Mari Bapak Ibu seluruh warga ramaikan kegiatan Yasin, tahlil, tawasul di masjid yang kita cintai ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya doa-doa kita, harapan kita sebagai warga di perumahan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin rukun warganya, semakin guyup masyarakatnya, dan semakin sejahtera kehidupan kita. Amin. Yang kedua adalah malam hari raya Idul Fitri. Ketiga, malam hari raya Idul Adha. Keempat, malam pertama di bulan Rajab. Dan yang terakhir Bapak Ibu, berdoa di waktu malam nisfu Sya'ban. Nah, mangga Bapak Ibu semua, kira-kira doa apa yang kita panjatkan malam hari ini? Pasti antara Bapak dan Ibu berbeda. Mungkin kalau para istri doanya seperti ini Bapak Ibu kurang lebih. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada suamiku rezeki yang luas, rezeki yang barokah, sehingga bisa membahagiakanku sebagai istri, membahagiakan anak-anakku, dan membahagiakan keluargaku. Doa suami Bapak Ibu, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku bisa aja Bapak, ini curhat ya Pak ya. Tambahkanlah kepadaku rasa kasih sayangku kepada pasanganku. Betul Bapak Ibu? Agar keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang Engkau cintai, keluarga yang Engkau berkahi, sehingga kami menjadi keluarga yang bisa berkumpul di dunia dan akhirat. Itu kurang lebih Bapak Ibu, di antara doa-doa yang harus kita panjatkan di malam nisfu Sya'ban. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang lain, kata Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata bahwa barang siapa seseorang Bapak Ibu melaksanakan, mengamalkan ibadah di malam nisfu Sya'ban, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Fayughfaru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Dosa dan kesalahan yang akan dihapus oleh Allah Bapak Ibu, seluruh dosa Bapak Ibu, dosa ghibah, dosa berbohong sama suami, dosa berbohong sama anak, dosa lupa sholat, dosa lupa mengaji, dosa lupa bersedekah. Akan tetapi ada 2 dosa Bapak Ibu yang tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Apa kira-kira? Yang pertama, dosa limusyarikin. Dosa kita menyekutukan atau melakukan syirik kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sholat, besok kita datang ke dukun. Besoknya kita sholat, besok lagi kita datang ke dukun Bapak Ibu. Nah, seperti ini maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Dan yang kedua Bapak Ibu, dosa yang tidak akan diampuni di malam nisfu Sya'ban adalah au musyahinin. Ini bahaya Bapak Ibu.
dosa orang-orang yang selalu menebar kebencian terhadap sesama manusia. Hati-hati Bapak Ibu. Mohon izin Pak Ustadz, Bapak Ibu semua. Jika ada hari ini saudara kita, tetangga kita tidak hadir di masjid ini, kita jangan menghakimi bahwa dia tidak datang ke masjid ini. Bisa jadi tetangga kita sedang sakit, betul Pak Ustadz? Bisa jadi tetangga kita sedang dalam perjalanan, bisa jadi tetangga kita sedang sibuk dengan kerjaan. Maka jadilah warga masyarakat yang selalu menebarkan kedamaian, kecintaan, rasa persatuan dan kesatuan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini setelah kita melaksanakan ibadah di malam nisfu Sya'ban, Bapak Ibu, PR dan tugas utama kita adalah Bapak Ibu untuk bersikap istiqomah. Jangan begini Bapak Ibu, betulnya Pak Ustadz, kita hadir di masjid ini hanya malam nisfu Sya'ban, betul ya Pak Ustadz ya? Betul Pak Haji? Ini malam nisfu Sya'ban Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu hadir nih, yang jarang ke masjid kelihatan, betul Bapak Ibu. Begitu Pak Ustadz ya. Ini kadang ada aja gitu ya, namanya hajatan setahun sekali. Si A misalkan Bapak Ibu, jarang kelihatan ke masjid. Ketika undangan nisfu Sya'ban, Maulid, Isra Mi'raj, ujuk-ujuk datang Bapak Ibu. Ketika sholat 5 waktu, jarang sekali kita hadir. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita capek, kita lelah, kita merasa jenuh dan lain sebagainya. Nah, tugas yang berat untuk kita adalah Bapak Ibu, tolong makmurkan masjid ini dengan Bapak Ibu semua menghadiri setiap kegiatan, amalan, rutinitas yang ada di masjid yang kita cintai ini. Ingat Bapak Ibu, berawal dari masjid kita dilahirkan dan kelak kita akan kembali disolatkan di masjid ini. Betul Pak Ustadz? Maka sebelum kita disolatkan di masjid ini, maka berlomba-lombalah Bapak Ibu untuk meramaikan masjid ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setujunya seumur hidup ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada tanggal 27 Rajab atau bertepatan dengan tanggal 8 Februari, kira-kira hari besar Islam apa yang kita rayakan Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Isra Mi'raj, subhanallah. Pak Ustadz, punten, ada apa dengan Isra Mi'raj? Kok masjid-masjid di tempat saya tinggal banyak yang merayakan peringatan Isra Mi'raj? Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Isra Mi'raj, maka berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, seandainya manusia hari ini melakukan perjalanan 1 hari 1 malam sampai ke Jakarta misalkan Bapak Ibu. Jakartanya Jakarta Pusat, bukan Jakarta Timur Pak. Jakarta Timur udah nyampe ini, Cakung segala macam. Kira-kira bakal nyampe tidak Bapak Ibu? Berangkat habis Isya, subuh sudah nyampe. Kira-kira Jakarta Pusat sampai tidak kita? Secara akal manusia Bapak Ibu, maka secepat-cepatnya kita sampai ke Jakarta Pusat, pasti kita akan beristirahat dulu. Betul Bapak Ibu? Mungkin istirahat di pom bensin, istirahat di masjid, atau istirahat di rumah saudara kita untuk sampai tujuan kita di Jakarta. Akan tetapi Bapak Ibu, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabadikan sejarah yang fenomenal, besar, mulia tentang peristiwa Isra Mi'raj di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menjadikan Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan Allah berikan keberkahan dalam perjalanan Rasulullah untuk sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Bapak, Ibu hadirin sekalian, peristiwa Isra Mi'raj memiliki dua pengertian Bapak Ibu. Isra adalah perjalanan Bapak Ibu, sama seperti halnya perjalanan kita dari rumah menuju Masjid Nurul Jannah, kita disebut dengan Isra. Akan tetapi kita tidak akan pernah dalam hidup kita melakukan Mi'raj. Setuju Bapak Ibu? Kalau ada hari ini orang, maaf Bapak Ibu, yang mengaku atau mungkin pernah naik ke langit satu, langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, saya pastikan betul Pak Ustadz, itu bukan manusia, tapi orang yang bermimpi, begitu Bapak Ibu. Bayangkan, langit satu saja, langit pertama tidak bisa kita tembus, betul Bapak Ibu. Apalagi langit ketujuh, Sidratul Muntaha, mustahil manusia hari ini bisa menembus dan berangkat ke langit yang paling tinggi. Tetapi Bapak Ibu, atas izin Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk Allah dari kalangan manusia yang Allah izinkan untuk bisa naik terbang perjalanan menuju langit pertama, langit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai Allah angkat baginda Nabi menuju langit tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Ada siapa Pak Ustadz di sana? Di sana ada satu-satunya Rob, Tuhan yang selama ini kita sembah, kita ibadahi, bertemu dengan kekasihnya. Siapa Bapak Ibu? Rasulullah. Ibaratnya Bapak Ibu mohon izin, kita sebelum kita menikah, kita mencintai seseorang, betul Bapak Ibu? Dengan apapun pengorbanan, perjuangan, saya yakin Bapak Ibu semua yang sudah menikah hari ini, pasti perjuangan Bapak Ibu, cinta kepada pasangan Bapak Ibu semua, pasti Bapak Ibu akan melakukan perjalanan sejauh mungkin untuk mendapatkan kekasih Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Betul. Bahkan mohon maaf, di sini ada yang jodohnya orang luar provinsi, ada orang Jawa, Sumatera, Madura. Allah satukan kita dalam ikatan pernikahan. Begitupun Bapak Ibu dengan Rasulullah. Dengan segala perjuangan, pengorbanan Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya, Rasulullah Allah angkat menuju Sidratul Muntaha Bapak Ibu. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha idh yaghsha sirata ma yaghsha ma zagha basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Jelas Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu misi, satu tujuan kenapa Rasulullah diangkat oleh Allah menuju langit tertinggi Bapak Ibu. Ternyata tujuannya adalah karena Rasulullah cinta kepada umatnya Bapak Ibu. Rasulullah ingin menyelamatkan umatnya dari ancaman api neraka.
Betul Bapak Ibu? Makanya Allah langsung memerintahkan Rasulullah untuk memerintahkan kepada umatnya melaksanakan perintah wajib, yaitu ibadah sholat Bapak Ibu. Seandainya demi Allah, seandainya jika tidak ada perintah sholat, maka seluruh umat Nabi Muhammad pasti akan masuk neraka Bapak Ibu. Kenapa? Ingat, Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah memberikan sebuah kabar peringatan kepada umatnya. Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Sesungguhnya satu-satunya amalan yang akan pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu nanti di hari kiamat adalah amalan sholat. Bukan amalan sedekah kita, bukan amalan mengaji kita, bukan amalan berbakti kita, bukan amalan seluruhnya Bapak Ibu, akan tetapi amalan ibadah perintah sholat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila sholat kita rusak, maka kehidupan kita di dunia dan akhirat akan rusak dan akan sengsara Bapak Ibu. Dan apabila sholat kita baik di dunia, maka jaminannya Allah akan memperbaiki kehidupan kita di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Mari Bapak Ibu, mulai malam ini kita niatkan dalam hati kita, ya Allah ya Tuhanku, mulai malam ini bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, aku berjanji kepadamu ya Allah, aku akan semakin rajin datang ke masjid. Aku akan semakin rajin beramal soleh di masjid. Dan aku akan mengajak keluargaku beribadah di dalam masjid. Ya Allah ya Tuhanku, wafatkanlah kami sekeluarga kelak dalam keadaan taat dan beribadah kepadamu. Itu Bapak Ibu. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Rasulullah Bapak Ibu sama umatnya, Rasulullah tidak pelit Bapak Ibu, mohon maaf. Cuman kita saja umatnya yang pelit untuk bersolawat. Betul Ibu Ustaz? Ada aja alasannya Bapak Ibu. Neng, solawat apa neng hari Jumat? Dek, Mas, Pak, Bu, aduh, lagi jenuh nih, lagi capek nih solawat. Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik semua, Rasulullah aja tidak pernah capek memikirkan umatnya. Betul Bapak Ibu? Bahkan Rasulullah rela tidak tidur Bapak Ibu, hanya demi berdoa semoga umatku seluruhnya masuk surga. Akan tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, kita sebagai umatnya lupa akan kebaikan Rasulullah, melupakan dengan sengaja. Apakah kita akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat? Belum tentu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hari ini masih berat beramal soleh. Hari ini kita masih berat untuk bersolawat. Betul Bapak Ibu? Maka melalui malam nisfu Sya'ban ini, kita harus berhijrah Bapak Ibu. Kita harus merubah diri kita agar menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Masyarakat yang saling mencintai karena Allah, saling menghormati antar sesama, dan menjadi masyarakat yang selalu cinta terhadap masjid. Insya Allah. Amin ya Allah. Hadirin kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan dan misi yang dibawa oleh Rasulullah dari peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu adalah kewajiban perintah sholat. Bayangkan Bapak Ibu, saking cintanya baginda kepada umatnya, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memerintahkan Nabiullah Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak berapa Bapak Ibu? 50 kali Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, sholat tasbih saja 4 rakaat kerasa ya Bapak Ibu, betul Pak Ustaz? Bagaimana ini sholat 50 rakaat? Kita tidak bisa kesampaian mungkin Bapak Ibu ya. Jangankan sholat 50 rakaat Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Sholat tarawih. Nah Bapak Ibu, 11 rakaat, apalagi yang 2-3 makin berat. Akan tetapi Bapak Ibu, kecintaan Rasulullah melebihi kecintaan kita sebagai umatnya. Rasulullah menawar, Rasulullah meminta keringanan, meminta belas kasih kepada Allah
untuk menurunkan, mengurangi Bapak Ibu jumlah beban sholat yang diperintahkan Allah kepada umat Rasul. Dan alhamdulillah atas negosiasi keringanan yang dimohon Rasulullah kepada malaikat Jibril dan kepada Allah, maka sholat 50 rakaat Allah kurangi menjadi 5 waktu yang terbagi menjadi 17 rakaat. Kalau hari ini Bapak Ibu ada orang yang mengurangi jumlah sholat rakaat wajib, maka sudah dipastikan dia tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Bayangkan Bapak Ibu hadirin sekalian, kurang apa coba Rasulullah cinta terhadap umatnya? Sudah dikasih 50, dikurangi dan Allah kasih keringanan seringan-ringannya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu Bapak Ibu. 17 rakaat dibagi menjadi 5 waktu. Dan hari ini kita harus bertekad dalam diri kita. 17 rakaat yang kita laksanakan sehari semalam harus kita tunaikan sampai Allah menjemput kita. Setuju Bapak Ibu? Agar kita kelak disolatkan oleh saudara-saudara kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hadirin wal hadirat, sebagai penutup, di antara bahaya Bapak Ibu, mohon maaf, bahaya orang-orang yang dalam hidupnya sengaja menunda-nunda, sengaja mengurangi jumlah rakaat sholat, sengaja melama-lamakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, memberikan teguran kepada mereka dengan ancaman min asfali minan nar. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis bahwasanya barang siapa di antara umatku meninggalkan sholat dengan sengaja, maka aku tidak akan menjamin untuknya jaminan surga, dan pasti Allah akan masukkan dia ke dalam kerak atau dasar daripada neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu mengancam lebih keras di dalam Al-Quran surah Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bapak Ibu, seandainya kita membaca ayat ini dan terjemahnya, artinya adalah waman a'rada, dan barang siapa al-dzikri, orang-orang yang berpaling, menghindar dari peringatanku, dari perintahku, di antaranya sholat, fa inna lahu, maka sesungguhnya kata Allah, ma'isyatan dongka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempitkan kehidupannya. Allah akan tambah masalah hidupnya. Allah akan hancurkan rumah tangganya. Allah akan hancurkan rezekinya. Allah akan hancurkan kehidupannya. Kenapa? Karena kita menghindar dan lari daripada perintah Allah. Dan yang paling mengerikan Bapak Ibu, fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak kata Allah, kami akan mengumpulkan mereka semua yang dalam hidupnya mengabaikan perintah sholat, yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan mata. Sekali lagi saya ulangi, dalam keadaan mata yang tertutup atau mata yang buta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah Bapak Ibu, mohon maaf, ancaman dan teguran yang paling mengerikan Bapak Ibu. Orang-orang yang dalam hidupnya dengan sengaja melalaikan perintah sholat, atau bahkan dengan sengaja meninggalkannya, walaupun hanya 1 rakaat saja. Lantas bagaimana apabila kita lupa melaksanakan sholat? Maka sholatlah pada saat engkau ingat. Bukan berarti engkau lupa sholat, kemudian engkau tinggalkan sholat itu. Maka solusinya adalah kerjakan sholat pada saat engkau ingat dan engkau sadar.
Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita semua dalam keadaan kehidupan yang baik-baik saja. Kehidupan jauh daripada masalah. Kehidupan yang penuh dengan barokah. Dan Allah jadikan kita, diri kita, keluarga kita, anak, cucu, keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita mengakhiri kehidupan ini dengan kehidupan yang abadi, kehidupan yang tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mohon izin Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malam yang mulia ini, Lailatul Baroah, malam pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat diri kita. Allah panjangkan umur kita, umur orang tua kita, umur anak-anak kita, umur istri kita, umur guru-guru kita, umur saudara-saudara kita, dan kaum muslimin wa muslimat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, mari pula kita doakan saudara-saudara kita yang masih dijajah oleh tentara Zionis Israel yang ada di bumi Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada mereka sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan menghancurkan tentara Abraha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara Firaun, sebagaimana Allah menghancurkan tentara Namrud. Semoga Allah memberikan bala tentara bantuannya untuk saudara-saudara kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انصر إخواننا والمسلمين، اللهم انصر إخواننا والمجاهدين والمجاهدات والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وقيامنا وسجودنا وقراءتنا وجميع الأعمالنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja masih kan yang penting sehari-hari sengaja saya biar maksudnya warga yang kita punya di warga tadi saya sengaja supaya warga banyak ke masjid setiap hari. Mau sabar dong, tadi sengaja saya ini buat giliran padahal hari ya sholat ini warga kayak gitu juga juga ya.
sehingga termasuk pada selamat di dunia meraih kebahagiaan di akhirat. Amin. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai saya sebagai pelaku acara dengan Tuhan. Sebelum kita tutup pada sama-sama berdoa sebagai pelengkap menjaga rezeki, mendoakan para pebisnis bersama-sama. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.